Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdadan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Sekarang kita melanjutkan pertemuan entah yang keberapa? 13. Cuman di sini kita sudah masuk ke dalam bab at-ta'rif atau al-qaul asy-syarih. Di mana bab ini adalah inti dari bab tasawwur. Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan di awal bahwa yang namanya mantik itu hanya terdiri dari dua tujuan saja, maqasid. Maqasid dari mantik adalah mengetahui maklumat at-tasawwuriyah. Kemudian yang kedua mengetahui maklumat at-tasdiqiyah. At-tasawwuriyah intinya bagaimana kita bisa menyusun argumentasi dengan baik. Kalau at-tasdiqiyah intinya bagaimana kita bisa menyusun at-tasawwuriyah bagaimana kita bisa menyusun menyusun ta'rif atau definisi dengan baik. Kemudian at-tasdiqiyah tujuannya bagaimana kita bisa menyusun argumentasi dengan baik. Itu tujuan dari mantik. Kemudian untuk bisa menyusun definisi, seseorang itu perlu tahu kulliyatul khams. Dan ini kemarin sudah kita bahas. Lah untuk bisa memahami kulliyatul khams, seseorang itu harus perlu ngerti dalalah. Itu yang kita bahas di awal-awal sekali. Jadi urutan pembahasannya dalalah, lafadz, kulliyatul khams, kemudian baru al-qaul asy-syarih yang sekarang kita bahas. Baik, langsung saja, nggak perlu berlama-lama karena di antara kita sudah banyak yang pernah belajar mantik. Jadi mungkin di sini ada secara umum sama, ada beberapa maklumat yang sifatnya tambahan. Nah, ini yang baru kemarin ya? Ya. Oke. Al-qaul asy-syarih. Al-qaul asy-syarih. Istilah lainnya adalah apa? At-ta'rif. Istilah lainnya adalah al-mu'arrif. Apa? Al-mu'arrif. Yang menjelaskan. Ta'rif atau al-mu'arrif sama saja. Kenapa disebut qaul? Atau kenapa disebut qaul syarih? Pertama-tama di sini ada kata-kata qaul. Disebut qaul berarti harus berupa lafadz yang murakkab. Karena qaul, sesuatu itu disebut qaul ketika dia murakkab. Maka disebut qaul karena li'annahu yashtamil lafdzun murakkabun. Karena dia berisi lafadz yang murakkab. Oleh karena itu definisi itu menurut ini saya ambil arti qaul di sini dari Imam Zakaria Langsori, sehingga menurut beliau atau setidak-tidaknya menurut ulama mutaqaddimin yang namanya definisi itu nggak boleh mufrad. Jadi nggak boleh kita mengatakan misalnya al-hasbr al-asad. Ta'rif lafzi itu loh, tahu kan? Ta'rif lafzi itu kan ta'rif di mana kita mendatangkan lafadz lain yang lebih jelas maknanya untuk menjelaskan lafadz yang awal itu yang belum jelas maknanya. Al-hasbr, apa itu hasbr? Terus kita katakan al-asad, singa. Nah, singa ini kan maknanya lebih gamblang, lebih jelas daripada hasbr. Kita datangkan untuk apa? Untuk menjelaskan makna hasbr. Lah ini namanya ta'rif lafzi. Menurut mutaqaddimin tidak masuk ke dalam
ta'rif. Atau enggak, misal contoh yang lain, al-insan terus kita katakan an-natiq. Al-insan itu siapa? Ma huwal insan? Kita jawab an-natiq. Apakah ini sudah masuk definisi? Nah, menurut ulama mutaqaddimin tidak. Ini tidak masuk definisi. Hanya saja menurut ulama mutaakhirin ini sudah masuk definisi. Karena yang namanya definisi itu nggak harus murakkab, nggak harus mufrad pun boleh, asal maknanya murakkab. Asal maknanya murakkab. Jadi al-insan, an-natiq, maknanya apa an-natiq? Al-insan huwa an-natiq. Manusia adalah an-natiq. An-natiq itu maknanya secara lafaz dia mufrad, tapi secara makna murakkab. Bagaimana secara makna murakkab? An-natiq itu artinya adalah dzu aqlin atau al-mutafakkir bil quwwah. Nah, yang bisa berpikir bil quwwah dengan potensi, atau yang punya potensi untuk berpikir, al-mutafakkir bil quwwah. Jadi secara lafaz itu mufrad tapi secara makna murakkab. Jadi pahami? Nah, kemudian disebut syarih karena li syarhihi al-mahiyah. Li syarhihi al-mahiyah. Disebut qaul karena murakkab, disebut syarih karena memang tujuannya atau fungsinya untuk menjelaskan mahiyah, menjelaskan esensi dari sesuatu. Al-insan, manusia, apa esensi manusia? Terus kita katakan al-hayawan an-natiq. Maka kata-kata al-hayawan an-natiq ini adalah qaul, lafaz yang murakkab yang menjelaskan esensi dari insan. Maka di sini disebut qaul syarih. Lafaz-lafaz yang tersusun yang menjelaskan mahiyah atau esensi dari insan. Itu qaul syarih. Oke. Sekarang ta'rif. Apa itu ta'rif? Apa definisi dari ta'rif? Apa definisinya ta'rif? Haddun ala syai' min syai'in akhar. Definisi sesuatu dari sesuatu yang lain. Membatas sesuatu ya dari sesuatu yang lain. Ya bisa. Ta'rifnya definisi itu macam-macam. Tapi yang disebutkan Syekh Zakaria adalah ma yastalzimu ma'rifatuhu ma'rifatahu. Ma yastalzimu ma'rifatuhu ma'rifatahu. Segala sesuatu yang dengan kita mengetahuinya, kita bisa mengetahui hal lain. Kita bisa mengetahui hal lain. Nah, di sini ada masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ada lafdzun mukarrar, ma'rifah dan ma'rifah. Dalam definisi itu haram hukumnya mendatangkan lafadz yang mukarrar, yang diulang-ulang. Dalam definisi nggak boleh ada lafadz yang diulang-ulang. Jadi kalau misalnya saya mengatakan apa ya? Siapa itu Royan? Royan adalah orang yang apa kok susah? Al-insan hayawan an-natiq hayawanuhu. Ya bisa juga. Al-insan hayawan an-natiq hayawanuhu. Enggak, hayawanuhu itu juga agak ya itu jelas salah ya. Salahnya dari dua hal itu malahan. Bukan agak, tapi yang jelas ya, yang namanya definisi itu nggak boleh. Saya sebenarnya keinget sesuatu tapi itu definisi dalam mustalah hadis, malah nanti bingung. Nggak usah lah. Ma yastalzimu, oke. Ma yastalzimu ma'rifatuhu ma'rifatahu. Apa yang mengharuskan, melazimkan atau implikasi dari mengetahuinya. Lu apa mengetahuinya? Nah, maka di sini para ulama menjawab bahwa ma'rifat yang pertama itu maknanya berbeda dengan ma'rifat yang kedua. Ma'rifat yang pertama itu maknanya adalah ma khotoro bibalin, sesuatu yang terlintas di dalam hati. Kemudian ma'rifatahu, ma'rifat yang kedua adalah ma'rifatun akhor, pengetahuan yang lain yang kita ketahui sebab mengetahui dari pengetahuan pertama. Ketika saya mengatakan al-insan huwa hayawan an-natiq, perhatikan coba. Al-insan, manusia adalah hayawan an-natiq. Kata-kata hayawan an-natiq itu kan definisi kan, atau al-qaul asy'ari.
yang kalau kita mengetahui makna hayawan natik ini, maka kita akan mengetahui al-insan. Berarti kan ada dua pengetahuan di situ. Pertama mengetahui makna al-hayawan an-natik, pengetahuan yang kedua mengetahui al-insan, ya kan? Al-insan adalah hayawan an-natik. Perhatikan, dengan kita mengetahui apa itu definisi hayawan natik, apa itu definisi? Definisi itu apa? Definisi itu adalah ma yastalzimu ma'rifatuhu ma'rifatahu. Hal yang kalau kita mengetahuinya, maka kita akan mengetahuinya. Kalau kita mengetahui hayawan natik, maknanya hayawan natik, maka kita akan mengetahui makna insan. Kan berarti ada dua makna yang berbeda di sini. Pertama, mengetahui makna hayawanun natik itu apa. Yang kedua, mengetahui makna al-insan. Berarti ma'rifah yang pertama berbeda dengan ma'rifah yang kedua. Ma'rifah yang kedua adalah pengetahuan lain, pengetahuan baru yang awalnya kita nggak tahu menjadi tahu sebab pengetahuan hayawan natik. Nah pertanyaannya, kalau orang nggak tahu hayawan natik, paham nggak? Jadi kalau saya nggak tahu insan itu apa, oke, saya jelaskan insan itu adalah hayawanun natik. Tapi saya nggak tahu juga hayawanun natik itu apa, dijelaskan lagi. Apa itu hayawanun natik? Hayawan adalah al-jismun nami, al-hassas, al-mutaharrik bil iradah. Natik itu apa? Natik itu al-mutafakkir bil quwwah. Saya nggak tahu apa itu hassas nami bla 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 itu. Jelaskan lagi satu-satu. Gitu terus. Jadi takrifnya ditakrifi, takrifnya ditakrifi sampai nanti pokoknya di ujung dari takrif itu harus ada pengetahuan yang badihi. Pengetahuan yang dia untuk mengetahuinya nggak perlu mikir lagi. Karena kalau perlu mikir lagi itu nanti tasalsul, terjadi tasalsul. Ya nggak? Takrif harus ditakrifi. Nanti takrifnya takrif harus ditakrifi lagi. Takrifnya takrif harus ditakrifi lagi. Terus nggak ada habisnya. Terjadi tasalsul, mustahil. Nah, para ulama mengatakan ilmu kasbi itu adalah ilmu yang pada ujungnya selalu didasari oleh ilmu doruri. Ilmu kasbi kan ilmu yang untuk mendapatkannya perlu usaha. Ilmu sains misalnya. Orang bisa ngerti ilmu sains itu dari mana? Dari pengetahuan yang sudah dia ketahui. Semua manusia itu selalu memulai pengetahuannya dari apa-apa yang dia tahu. Dari apa-apa yang dia tahu menuju apa-apa yang dia tidak tahu. Dan nggak tahu ya, manusia itu sejak bayi itu sudah diberi sama Allah pengetahuan badihi. Sudah ada itu. Pengetahuan badihi yang sifatnya itu doruriyat. Kayak contohnya al-juz'u atau al-kullu akbar minal juz'i. Keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Itu anak kecil aja sudah paham. Walaupun mereka nggak tahu ibaratnya apa, nggak tahu lafadznya apa, yang namanya halal partikular itu lebih kecil daripada halal universal. Itu anak kecil sudah tahu, meskipun nggak tahu bahasanya, tapi mereka sudah tahu prakteknya. Coba kamu kasih anak kecil permen 2, terus kamu ambil 1, nantilah dia marah. Kenapa? Karena dia tahu yang namanya 1 itu lebih dikit daripada 2. Li'annal juz apa? Li'annal juz'a aqal minal kulli. Anak kecil tahu lah, itu pengetahuan badihi itu namanya. Pengetahuan badihi. Jadi seluruh pengetahuan itu nanti pada ujungnya akan berhenti di pengetahuan yang sifatnya badihi. Oke. Kemudian ma yastalzimu ma'rifatuhu ma'rifatahu. Ada yang mengatakan la yajuzu atau at-ta'rif la yu'arraf. Kata ada yang mengatakan at-ta'rif la yu'arraf. Kenapa ta'rif itu nggak boleh ditakrifi lagi? Sebagian ulama mengatakan karena menyebabkan tasalsul. Tasalsul lagi. Coba perhatikan. At-ta'rif la yu'arraf. Ta'rif itu nggak perlu ditakrifi lagi. Kenapa? Karena kalau ta'rif itu ditakrifi lagi, maka ta'rifnya ta'rif harus ditakrifi lagi. Nanti ta'rifnya ta'rif harus ditakrifi lagi terus. Ilamalannya ya terjadi tasalsul. Sebagian ulama bilang begitu. Tapi kemudian sama saya Zakaria dijawab, enggak. Yang namanya ta'rifnya ta'rif adalah ta'rif itu sendiri, sehingga tidak menyebabkan tasalsul. Sebagaimana wujudnya wujud adalah wujud itu sendiri. Paham kan? Wujudnya wujud. Rizki itu wujud nggak? Wujud. Oke, wujudnya rizki itu wujud nggak? Loh, wujudnya rizki ya wujud itu sendiri.
Kalau wujudnya rizki itu ada wujudnya, genderuwo misalnya. Apa bukti wujudnya rizki itu? Ada genderuwonya. Berarti genderuwo itu. Nah, nanti oke, kalau gitu bukti wujud itu apa? Bukti wujudnya genderuwo. Terus nggak ada habisnya. Wujudnya wujud itu adalah wujud. Jadi emang gini. Jadi maksudnya kalau di Isaguchi kemarin di awal-awal itu kita banyak bahas contoh. Tapi di sini kita disodori oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori dengan filosofi atau alasan dari kenapa kok demikian. Jadi kita lebih diberi pemahaman seputar alasan kenapa misalnya ta'rif itu disebut qaul syarih. Nanti filosofinya apa? Terus ta'rif itu apa? Nanti ada perdebatan di situ. Begitu. Dan seterusnya. Nah, karena saya bilang ini mantik yang sudah agak menengah. Tapi menengahnya menengah awal ya. Kalau menengah yang agak atas itu nanti tahdhibul mantik. Nanti kalau yang atas itu risalah syamsiyah dan seterusnya. Oke. Dari qaul di sini kita bisa tahu bahwa yang namanya definisi selain menggunakan qaul itu hukumnya haram atau tidak boleh atau tidak sah. Definisi yang tidak menggunakan qaul. Emang ada definisi nggak pakai qaul? Ada. Definisi bil isyarah. Definisi apa? Bil isyarah. Ta'rif bil isyarah. Saya tanya. Apa definisi kotak? Nah, terus kamu cuman bilang dah, al-kotak, dah. Nah, apa definisi bulat? Al-bulat, dah. Nah, itu tidak masuk definisi karena tidak pakai qaul tapi pakai isyarah. Atau kamu nunjuk hitam, seperti apa hitam itu? Terus kamu nunjuk royan, dah. Nah, maksudnya bajunya hitam atau rambutnya atau jenggotnya. Udah cukup. Oke. Jadi yang namanya ta'rif itu harus pakai qaul. Kalau pakai isyarah nggak bisa. Ada dua, misalnya yang satu lagi bil khat. Nah, ini bil khat, ta'rif bil khat. Dengan tulisan. Ini Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori tidak memasukkan ta'rif bil khat dengan ke dalam ta'rif atau ke dalam qaul syarih. Jadi kalau Zidan tanya, apa itu insan? Saya tulis. Al-insan saya tulis. Hayawan natik saya tulis. Maka itu tidak disebut ta'rif. Walakin hadza nazar atau fihi nazar. Perlu dipertimbangkan lagi. Kenapa? Karena yang namanya lafat itu yadullu 'alal makna. Li'annal khat tulisan yadullu 'alal lafzi atau 'alal qaul wal qaul awil lafz yadullu 'alal makna. Jadi sama aja. Sehingga ketika beliau mengatakan bahwa khat itu tidak bisa digunakan untuk ta'rif, itu fihi nazar. Banyak yang bilang begitu. Kemudian ya udah. Nah, kemudian qaul syarih atau ta'rif itu ada dua. Ada yang hakiki dan ada yang ismi. Ada yang apa? Hakiki dan ismi. Ini kan sudah kita bahas di ini kan? Udah kita bahas di mana? Mantik yang kemarin yang awal atau enggak di Adabul Bahthi wal Munadharah. Udah pernah kita bahas. Apa ta'rif hakiki? Apa definisinya ta'rif hakiki? Aywa, yang ismi? Hakiki definisinya adalah ta'riful mahiyah al-mawjudah fil kharij. Al-mawjudah fil kharij. Menjelaskan, mendefinisikan mahiyah atau esensi yang ada di alam nyata. Hakiki. Contoh insan. Definisinya insan apa? Hayawan natik. Insan itu ada di alam nyata. Singa, definisinya apa? Al-hayawan al-muftaris, ada di alam nyata. Tapi kalau kita mendefinisikan negara itu apa?
Nah, demokrasi itu apa? Bahkan kuliatul khomas itu apa? Itu definisi-definisi ismi, karena dia amrun i'tibari. Ta'riful umur atau ta'riful mahiyah laisa bimaujudin fil kharij. Tidak wujud di alam nyata, atau umur i'tibariyah. Ta'riful umur al-i'tibariyah. Al-i'tibariyah au laisa mawjudan fil kharij. Umur i'tibari itu hal-hal yang sifatnya i'tibari. I'tibari itu apa? I'tibari itu ya hanya hal-hal yang difikirkan manusia, yang kemarin saya jelaskan itu. Ya hal-hal yang buatan manusia. Ada kalanya umur i'tibari itu diambil dari realitas, ada kalanya dikhayal aja sama manusia. Seperti keterangan saya kemarin. Oke. Ada ta'rif hakiki dan ada ta'rif ismi. Masing-masing dari keduanya ada yang bil had, ada yang bil rosem. Nah, bil had dan bil rosem. Apa itu bil had? Ta'rif bil had. Apa ta'rif bil had? Definisinya. Ta'rif bil had itu secara bahasa adalah al-had lughatan al-man'u, mencegah. Maksudnya apa? Ta'rif bil had ini adalah ta'rif yang mencegah hal-hal lain yang bukan definisinya atau bukan mahiyahnya masuk ke dalam ta'rif itu. Maka yang namanya ta'rif bil had itu harus jami' dan mani'. Harus apa? Jami' dan mani'. Khususnya nanti had yang tam, had yang sempurna. Harus jami' dan mani'. Itu secara definisinya begitu. Kalau rosem secara bahasa artinya adalah al-athar. Lughatan al-athar. Athar itu efek atau dampak. Artinya ta'rif bir rosem ini ta'rif yang tidak menggunakan hal-hal yang esensial, tapi menggunakan hal-hal yang aksidental. Siapa itu manusia? Manusia adalah makhluk yang berjalan. Berjalan itu kan tidak esensi manusia. Artinya manusia itu ada yang nggak bisa jalan karena disabilitas, pincang. Bahkan yang berjalan bukan cuma manusia, tapi hewan juga berjalan dan seterusnya dan seterusnya. Itu bukan hal-hal yang esensial. Itu athar aja, athar dari manusia. Manusia itu dhahik, yang tertawa. Tertawa itu bukan esensi manusia. Meskipun dhahik kemarin saya definisikan apa dhahik kemarin? Hah? Apa? Ya, infial. Infialun nafsi minal umur al-gharibah. Reaksi hati manusia menyikapi hal-hal yang aneh. Jadi tertawa, dhahik itu dalam kitab-kitab mantik definisinya bukan terbukanya mulut, terbahak-bahak dan seterusnya, bukan. Tapi tertawa di sini definisinya apa? Infialun nafsi minal umur al-gharibah atau al-muta'ajjab minhu. Jadi reaksi hati manusia melihat hal-hal yang sifatnya apa? Aneh atau membuat dia terkesan, terkejut. Lah, reaksi itu hati manusia bisa mereaksi hal-hal aneh itu terjadi ketika manusia itu natik. Ketika dia bisa berpikir, punya kemampuan berpikir. Jadi esensi manusia itu berpikir. Ya, esensinya adalah berpikir. Kemudian asarnya, efek dari berpikir itu adalah dia bisa menerima hal-hal yang aneh itu tadi, bisa memahami hal aneh kemudian tertawa, melihat stand up komedi begitu terus tertawa. Hewan kamu tontonkan stand up komedinya siapapun nggak akan tertawa dia. Kenapa? Ya karena dia nggak punya natik itu tadi. Dia nggak punya apa? Natik, sehingga dia nggak bisa mencerna. Nggak tahu ya kalau di dunia kecoa ada stand up komedinya sendiri, wallahu alam. Insya Allah nggak ada, saya jamin nggak ada. Insya Allah. Saya jamin nggak ada. Loh, karena natik ini masalahnya. Nah, dia nggak bisa natik. Oke, kemudian ta'rif bil had itu definisinya adalah ma yatarakkabu min jinsi syai' wa faslihi. Ma yatarakkabu
min jinsi asyai' wa faslihi. Ta'rif atau definisi yang tersusun dari jenisnya sesuatu dan fasolnya. Artinya pokoknya had itu harus ada fasolnya atau harus ada jenis dan fasol, atau minimalnya nanti ada fasol tapi itu ada khilafiyah nanti. Tapi yang jelas di sini apa? Definisinya had adalah ma yatarakkabu min jinsi syai' wa faslihi. Dari sini kita tahu bahwa yang namanya haddut tam itu harus, atau had ya. Yang namanya had, definisi bil had itu harus hal-hal yang punya makna murakkab, nggak boleh punya makna basit. Apa contohnya? Hal-hal yang maknanya basit, simple, maknanya simple. An-nuqtoh, an-nuqtoh, titik itu apa? Titik itu maknanya basit, sehingga dia nggak mungkin, an-nuqtoh itu nggak mungkin didefinisikan menggunakan had, tapi nanti didefinisikan menggunakan rosem, ta'rif bir rosem. Ta'rif bir rosem. Jauhar nggak mungkin didefinisikan menggunakan had. Jauhar itu nggak punya jenis dia, seperti yang saya terangkan di pertemuan yang lalu-lalu. Maka dia kemungkinannya hanya ditakrifkan menggunakan apa? Rosem. Jadi pahami? Oke. Jadi kita sambil merefer pelajaran-pelajaran yang sudah berlalu. Kemudian ada had itu ada dua, ada yang al-haddut tam dan ada yang an-naqis. Haddun naqis. Haddut tam dan ada haddun naqis. Apa itu haddut tam? At-ta'rif bi jami'i dzatiyat. At-ta'rif bi jami'i adzatiyat. Definisi yang mengumpulkan seluruh hal-hal yang dzati. Dzati kemarin ada berapa? Ada 3. Apa? Jenis, fasol, dan nau'. Tapi nau' di sini tentu saja tidak masuk karena nau' itu tamamul mahiyah. Justru dia itu yang didefinisikan biasanya. Walaupun kita juga mendefinisikan hayawan, kita definisikan juga, kemudian fasol juga kita definisikan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang namanya nau' itu dia tidak masuk ke dalam susunan definisi. Hei, haddut tam. At-ta'rif bi jami'il mahiyat, bi jami'idz dzatiyat. Mendefinisikan sesuatu dengan hal-hal yang esensial semua, nggak ada yang arodi. Yang aksidental tidak kita masukkan, hanya memasukkan yang apa? Dzati. Maka dari sini ta'rif haddut tam itu hanya terjadi ketika kita mentakrifi sesuatu dengan jenis qarib plus fasl. Atau bisa juga kita mendefinisikan haddut tam ini menggunakan definisinya jinsun qarib atau definisinya fasl. Bisa dipahami? Contoh, ta'riful jins plus ta'riful fasl, atau salah satunya lah, terserah lah. Misal saya mengatakan insan itu apa? Insan hayawanun natik. Ini apa? Definisi apa? Haddut tam kan? Ini menjadi apa namanya? Hayawan ini menjadi apa? Jenisnya. Kemudian an-natik menjadi fasalnya. Kita bisa mendefinisikan insan dengan definisinya hayawan plus definisinya natik. Jadi kita mendefinisikan mahiyah dengan definisinya jenis dan definisinya fasal. Contohnya apa? Al-insan huwa al-jismun nami al-hassas al-mutaharrik bil iradah. Al-insan huwa al-jismun nami al-jism an-nami al-hassas al-mutaharrik bil iradah. Bil iradah. Terus fasalnya al-mutafakkir bil quwwah. Mutafakkir bil quwwah. Al-jismun nami ini definisi apa? Hayawan. Kemudian al-mutafakkir bil quwwah definisi fasalnya yaitu natik. Mana ininya? Jenisnya mana? Jismun nami ini jenis. Terus al-hassas al-mutaharrik bil iradah ini apa? Fasalnya. Mutaharrik bil iradah lebih tepatnya. Al-jismun nami al-hassas itu adalah jenisnya, jenis qaribnya. Al-jismun nami al-hassas itu jenis qaribnya. Kemudian al-mutaharrik bil iradah itu fasalnya. Ini juga sama. Oke. Bisa dipahami?
Nah, saya kira gampang. Kemudian yang kedua, ini haddut tam. Ini apa? Haddut tam. Sekarang haddun naqis. Haddun naqis itu kalau haddut tam at-ta'rif bi jami'idz dzatiyat, kalau haddun naqis bi ba'didz dzatiyat. Bi ba'di adz-dzatiyat, dengan sebagian dzatiyat. Karena sebagian dzatiyat, maka memungkinkan untuk ta'rif dengan fasol saja. Sebagian dzati. Fasol itu kan dzati. Sebagian dzati berarti pakai fasolnya saja. Dia bisa jinsun ba'id plus fasol. Jinsun ba'id plus fasol. Contohnya apa kalau insan? Al-insan al-jismun nami an-natik, atau bahkan al-jismu an-natik, itu juga bisa. Yang penting jenis ba'id. Seba'id apapun itu tidak masalah. Mau pakai jismun nami atau jismun saja itu nggak masalah. Nah, yang penting ada fasolnya, maka dia menjadi haddun naqis. Contoh qila. Nah, ini di sini. Ada yang mengatakan atau al-mukhtalaf fihi. Al-mukhtalaf adalah fasal faqat. Fasal saja. Itu qila masuk haddu an-naqis. Kemudian ada yang mengatakan al-arad al-am plus fasal. Al-arad al-am plus fasal itu masuk juga haddun naqis. Contohnya apa? Kalau al-arad al-am plus fasal. Insan adalah al-mashi an-natik. Al-insan wal mashi an-natik. Itu arad am plus fasal. Ada juga yang mengatakan khosoh plus fasal. Nah, khosoh plus fasal ini semua disebut sebagai haddun naqis. Pokoknya asal ada fasalnya dia masih masuk had. Pokoknya apapun ta'rif itu kalau ada fasalnya dia masuk had. Kalau nggak ada jinsun qoribnya maka masuk hadnya haddun naqis. Mau dia fasal plus khosoh, fasal plus arad am, fasal tok, itu tidak ada soal. Yang penting ada fasalnya, maka dia masuk apa? Haddun naqis. Contohnya apa? Khosoh plus fasal. Nah, al-insan huwa ad-dhahik an-natik. Paham? Oke. Sekarang yang rosem. Kebalikan dari had. Kalau had itu ma yatarakkab minasyai' wa faslihi, atau apa namanya, ma yatarakkab minadz dzatiyat au bi ba'didz dzatiyat. Tapi kalau rosem itu tidak tersusun dari hal-hal yang dzati. Rosem juga dibagi dua, ada rosem tam dan ada yang rosem yang naqis. Rosem tam tentu saja rosem tam tidak menggunakan fasal, tapi dia menggunakan apa? Khosoh. Rosem tam ini tersusun dari jinsun qorib plus khosoh. Lagi-lagi kita bisa mendefinisikan menggunakan definisi jinsun qorib atau definisi khosoh. Sama, ini semua sama. Kalau rosem naqis itu dia apa? Terdiri dari jinsun ba'id plus khosoh, atau qila al-mukhtalaf yang diperselisihkan. Al-mukhtalaf adalah khosoh faqat atau enggak al-arad am plus khosoh. Ini diperselisihkan. Arad am plus khosoh. Misalnya manusia gimana arad amnya? Al-insan huwa al-mashi an-natik. Ad-dhahik, sorry. Al-mashi ad-dhahik. Al-mashi ad-dhahik. Ini diperselisihkan ulama. Apa boleh mendefinisikan sesuatu menggunakan arad am? Bahkan apa boleh al-arad am saja boleh enggak? Tapi masalahnya enggak ada di kitab, jadi enggak saya tulis di sini. Ala kulli hal, menurut Syekh Syarif Jurjani kalau saya nggak salah, di syarah beliau nulis di syarah risalah Syamsiyah itu, beliau mengatakan boleh
menggunakan arat am. Kenapa? Perhatikan coba. Karena yang namanya definisi, fungsinya apa definisi itu? Ma yatawassalu ila at-tasawwurat, ya kan? Sesuatu yang menyampaikan kepada kita, sesuatu yang bisa menyampaikan kepada kita tasawwur sesuatu. Kalau saya ditanya, apa itu manusia? Asal kamu menerangkan kepada saya sesuatu yang bisa menjelaskan apa itu manusia, maka sudah cukup. Dan menjelaskan manusia itu bisa menggunakan apa? Arat am. Siapa itu manusia atau apa itu manusia? Terus kamu jawab menggunakan arat am. Bisa-bisa aja, tidak ada soal. Asal bisa tertasawurkan. Tapi ini khilaf. Menurut ulama-ulama mutaqaddimin nggak boleh. Bahkan jangankan arat am, pakai pakai kaul yang tidak murakkab aja tidak boleh. Itu arat am. Nah, nanti akan dijelaskan di sini bahwa yang namanya ta'rif itu kadang tersusun dari rosem, semuanya rosem atau apapun itu ya, tersusun dari arat am, aradiyat plus nanti plus satu khosoh. Jadi aradiyat banyak dikumpulkan jadi satu plus khosoh terakhir. Itu bisa juga. Oke. Nanti juga akan dijelaskan khilaf mengenai ta'rif bir rosem itu nggak boleh karena nanti terjadi daur. Nah, itu nanti akan kita baca di kitab saja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau dengan definisi qaul syar'i itu mengeluarkan bir rosem ya? Enggak dong. Kan enggak bisa di mahiyah. Mahiyah kan tapi bukan dzati. Kan mahiyah kan ada dua. Ada dzati dan aradi. Ya dong. Esensi sesuatu itu ada dua. Ada yang sifatnya dzati betul-betul esensial. Ada yang aradi aksidental. Tapi dua-duanya mahiyah. Oke, yang lain? Itu yang kill berarti ulama mutakhirin. Mutakhirin. Itu menurut ulama mutakhirin. Dua-duanya dalam Rasul juga. Ya. Yang lain? Untuk ta'rif bil had itu fasalnya pakai apa namanya? Pakai esensi atau identikal? Yang mana? Yang bil had. Bil had fasalnya pakai? Maksudnya gimana? Yang bil had fasalnya pakai identikal atau harus esensial gitu. Seperti tadi al-insan, haywan, nasi, akil. Oh, misalnya dikatakan begitu. Itu masuk hadun naqis. Hadun naqis. Iya, hadun naqis. Al-hayawan, al-mashi. Oh, ada hayawannya. Kan berarti ada jenis qoribnya. Pokoknya gini, intinya sesuatu atau ta'rif definisi dikatakan had ketika ada fasolnya. Itu aja. Ketika ada fasolnya. Kalau ada fasolnya maka dia dikatakan had. Kalau fasol plus jinsun qorib maka haddut tam. Tapi kalau fasol saja atau fasol ditambah dengan yang lain-lain, mau arad am, mau khosoh, itu nanti masuknya hadun naqis. Gitu aja. Pokoknya asal ada fasolnya maka dia masuknya had. Tapi kalau fasol plus jinsun qorib maka menjadi haddut tam. Tapi kalau fasol plus arad am, fasol plus khosoh, fasol saja itu nanti dia disebut haddun naqis. Haddun naqis. Bisa dipahami? Lah bahkan di sini ya, di rosem di rosem naqis di sini ini bisa memasukkan ta'rif bil lafzi. Yang seperti yang saya bilang tadi. Apa? Ta'rif bil lafzi. Apa? Mahwal hisber. Al-hisber huwa al-asad. Nah, itu. Qila ta'rif lafzi masuk di sini. Qila at-ta'rif al-lafzi atau at-ta'rif bi taqsim. Ta'rif bi taksim. Ini sudah pernah saya jelaskan di Adabul Bahthi wal Munadharah. Mahwa al-kalimah. Misalnya saya tanya sama kalian, mahwa al-kalimah. Apa itu kalimat? Terus kalian menjawab, al-kalimah huwa imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun. Itu ta'rif, ya, tapi itu ta'rif bit taksim. Ta'rif apa? Bit taksim. Mendefinisikan sesuatu dengan menyebutkan juz'un-juz'unnya. Dengan menyebutkan apa? Juzuk-juzuknya. Atau juz'i-juz'inya.
Kan taksim at-taksim al-kulli. Oke. Kemudian ada juga bisa juga ta'rif bil misal. At-ta'rif bil misal. Ta'rif menggunakan misal. Contohnya apa? Misalnya hitamnya dia itu seperti panda. Seperti apa? Kok panda? Apa hitam? Seperti gagak. Panda. Seperti gagak. Hitamnya dia seperti gagak. Berarti kan ta'rif bil mithal. Dengan kata-kata, masih dengan qaul, seperti gagak. Lah, tapi kan saya tidak menjelaskan esensi apapun dari hitam kan. Saya hanya menjelaskan apa? Contoh lain, mithal lain, bahwa kalau kamu pengen tahu hitam, itu lihatlah gagak. Nah, itu namanya ta'rif bil mithal. Ta'rif bil mithal itu masuk apa? Rasmun naqis. Dan ini menurut sebagian mutaakhirin itu sudah cukup menjadi definisi. Kenapa? Karena yang namanya definisi itu intinya supaya kita bisa tasawur. Asal kita menyebutkan sesuatu yang membuat kita bisa tasawur, ya sudah, layak jadi definisi. Khalas. Dan banyak sekali hal-hal di alam semesta ini yang nggak bisa didefinisikan secara haddut tam, nggak bisa. Kamu mencari misalnya jinsun qoribnya sesuatu nggak bisa, ya udah. Kalau kamu misalnya nyari jinsun qoribnya sesuatu nggak bisa, nggak usah. Jangan-jangan emang nggak ada. Nyari fasolnya, apa fasolnya? Susah. Nah, maka perlu rosem. Perlu apa? Rosem. Oke, wallahu alam. Yang mau ditanyakan? Jadi tadi bil kos, bil taksim sama bil misal itu maksudnya rosmun naqis. Ya, dimasukkan kategori rosmun naqis karena dia bukan hal-hal yang dzati, tapi dia adalah athar. Ya enggak? Athar. Athar itu apa? Athar itu nanti dibahas di sini. Ayo, kita baca dulu aja. Oke, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah al-qaul asy-syari summiya bi li syarhi al-mahiyata wa yuqalu at-ta'rif wa mu'arrifu syai'a ma yastalzimu ma'rifatahu wa ta'rif imma haddun wa imma rasmun wa kullun minhuma imma tamun aw naqisun wa dalilu hasrihi fil arba'ah. Ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Summiya bi dinamakan qaul syarih li syarhihi al-mahiyah karena dia menjelaskan mahiyah. Tapi beliau tidak menjelaskan qaul itu apa. Hanya saja saya terangkan bahwa qaul itu adalah lafdzun murakkabun. Kemudian di sini beliau mengatakan wa yuqalu lahu at-ta'rif. Qaul syarih itu disebut juga sebagai ta'rif. Wa mu'arrif disebut juga sebagai mu'arrifus syai'. Apa definisinya? Definisinya adalah ma tastalzimu ma'rifatuhu ma'rifatahu. Apa yang dengan mengetahuinya berimplikasi dengan kita mengetahui hal yang lain seperti yang sudah saya jelaskan. Lanjut. Annahu imma yakuna bi jami'i dzatiyat fa huwa al-hadd at-tam aw bi ba'dihha fa al-hadd an-naqis aw bil jins al-gharib wal khassah fa ar-rasmu as-sam aw bi ghairi at-tam. Fa ar-rasmu at-tam. Tipu kitabnya. Aw bi ghairi dzalika fa ar-rasmu an-naqis. Nah, ini beliau menjelaskan ta'rif itu ada dua, ada kalanya had atau rosem. Masing-masing dari had dan rosem, itu ada kalanya tam, ada kalanya naqis. Apa bukti bahwa ta'rif itu hanya terdiri dari 4 hal itu? Wa dalilu hasrihi. Bukti bahwa ta'rif itu hanya terdiri dari 4 hal itu adalah wa dalilu hasrihi fil arba'ah annahu imma ayyakuna bi jami'i dzatiyat. Ada kalanya ta'rif itu menggunakan seluruh hal-hal yang esensial dzati, maka disebut apa? Al-haddut tam au bi ba'dihha au bi ba'did dzatiyat, maka disebut apa? Al-haddu an-naqis. Contohnya apa? Bi ba'did dzatiyat contohnya apa? Fasal saja atau art'an plus fasal atau khosoh plus fasal. Karena yang namanya art'an plus fasal, khosoh plus fasal itu yang dzati yang mana? Fasalnya saja. Art'an bukan dzati, aradi. Khosoh bukan dzati tapi aradi. Kemudian fal haddun naqis. Ini au bi ba'dihha fal haddun naqis. Kalau hanya memuat sebagian hal-hal yang dzati, maka dia disebut haddun naqis. Au bil jinsil qarib wal khosoh, atau terdiri dari jinsun qarib dan khosoh, farrasmu tam, maka disebut rasm tam. Au bi ghairi dzalik, atau dengan selain itu semua. Nah, ini beliau mengatakan atau dengan selain itu semua. Selain haddut tam, selain jami'ud dzatiyat atau bi ba'dud dzatiyat atau jinsun qarib plus khosoh, selain itu semua nanti farrasmun naqis disebut dengan rasmun naqis. Maka saya memasukkan di sini ada apa namanya?
ta'rif lafzi, taksim, bil mithal itu masuk ke rasmun naqis. Lanjut. Wa baqiya khamisun wa huwa ta'rif al-lafzi. Heeh. Wa huwa ma anba'a 'an syai'i bi lafdhin adhhara muradif. Heeh. Mithlul 'uqar al-khamr. Ya. Jadi yang kelima, lah ini dikritik beberapa ulama ya. Beliau mengatakan wa baqiya khamis, masih tersisa macam yang kelima, ta'rif yang kelima. Padahal sebenarnya kalau kita mau ini lagi ada banyak, nggak hanya cuman yang kelima, nanti ada ta'rif lafzi, ta'rif taksim, ta'rif bil mithal dan seterusnya. Nggak hanya cuman yang kelima. Wa baqiya khamisun wa huwa at-ta'rif al-lafzi. Wa huwa ma amba'ani syai'i bi lafdhin adhara muradif mithlul aqar wa mithlul aqar al-khamru. Apa itu ta'rif lafzi? Ta'rif lafzi adalah ma amba'ani syai'i, sesuatu yang menunjukkan pada makna ani syai' yakni kepada makna bilafdhin adhara muradif. Cara menunjukkannya adalah dengan satu lafadz yang menunjukkan atau menjelaskan sinonimnya, muradifnya. Contohnya apa? Al-aqar. Apa itu al-aqar? Al-khamr. Oh, aqar itu adalah apa? Khamr. Kalau kamu saya katakan al-aqar, kamu nggak paham. Tapi kalau khamr, nah, Royan paham. Oh, khamr. Dia akur itu, Pak. Paham. Ada bedanya loh. Kenapa? Ada bedanya. Maksudnya? Al-aqar sama khamr gitu. Wallah alam, saya juga belum ini ya. Kalau Indonesia, Cuman perdalam. kita harus memperdalam kalau Indonesia mungkin kayak observasi. cukret ini ya. Kalau Surabaya kan cukret. Oplosan. Ya kayaknya ya, paling mungkin. Enggak tahu saya. Pemakai. Mungkin ya. Ya, contoh yang gampang itu al-hisbar adalah al-hasad itu kan. Oke, lanjut. Wa qad akhadha fi bayan al-arba'ati fa qala al-haddu qawlun dalun ala mahiyati syai' ay haqiqati adzatiyati. Wa huwa alladhi yatarakkabu min jinsi syai' wa faslihi al-qaribain kal hayawan an-natiq bin nisbati ila al-insan. Li'annaka idza qult mal insan fayuqal al-hayawan an-natiq. Udah. Nah, coba perhatikan. Di sini beliau mengatakan, kemudian Syathiruddin Al-Abhari memulai qad akhadha bi bayanil arba'ah, mulai menjelaskan satu-satu dari 4 definisi itu. Yang pertama al-haddu. Definisi had adalah qaulun dalun ala mahiyati syai'. Qaul yakni murakkab, berarti lafaz yang murakkab, dalun ala mahiyati syai', yang menunjukkan esensi sesuatu. Berarti had itu harus ada esensinya, hal yang esensinya. Apa? Minimal fasal. Minimal apa? Fasalnya. Ai haqiqati dzatiyah. yakni haqiqatu adzatiyah, hakikatnya yang bersifat esensial. Wa huwa alladzi yatarakkabu min jinsi syai'. Nah ini. Haddun adalah alladzi yatarakkabu min jinsi syai' wa fasli al-qaribain. Ini haddut tam. Haddut tam adalah ta'rif yang tersusun dari jinsus syai' wa faslihi. Jinisnya dan fasalnya al-qaribain, yang dua-duanya jenis qarib atau fasalnya fasal juga fasal qarib. Karena ada nanti fasalnya fasal ba'id. Contohnya apa? Mahwal insan, terus kamu katakan al insan huwa apa namanya? Bukan al hayawan, yang ba'id. Kita ambil yang ba'id, yang qarib. Yang ba'id adalah al jismu aja, itu jinsun yang ba'id. Terus nanti fasalnya kamu ambil fasal yang ba'id juga. Apa itu? Al hassas. Al insan huwa al jismu al hassas. Al hassas itu menjadi fasal, tapi fasalnya ini fasal yang ba'id. Fasal yang ba'id. Maka dia tidak bisa disebut sebagai had. Tidak bisa disebut sebagai had. Fasal dari jenis ba'id maksudnya. Bukan, fasal dari insan. Al-hassas itu. Iya. Al-hassas. Keterangan saya kemarin di bab fasal. Bab fasal kan fasal ada yang ba'id, ada yang qarib. Oh, Dion ngangguk-ngangguk berarti ya. Maksudnya ba'id itu kan dari jismunya. Bukan, dia dari insan. Maksudnya fasal ba'id itu adalah fasal yang tidak bisa, kan fasal itu apa fasal itu? Artinya apa? Fasola, memisah. Berarti fasal itu artinya, fasal itu fungsinya membedakan, memisah apa-apa yang bukan insan, dikeluarkan semua, dipisah. Ini insan, ini bukan insan. Dan yang bisa memisah itu cuman fasal qarib. Kalau fasal ba'id nggak bisa. Maka kalau saya tanya, kalau saya katakan al insan huwa al jismu al hassas, apakah al hassas itu memisah antara insan dengan yang bukan insan? Tidak. Masih ada yang lain yang bukan insan yang bisa masuk. Apa itu? Ya hayawan. Hayawan al jismun nami al hassas. Maka al hassas ini dikatakan, ya dia apakah dia fasalnya apa namanya? Fasalnya insan, fasalnya jismun. Iya, dia fasalnya jismun.
tapi dia fasal yang ba'id. Artinya dia tidak bisa membedakan, memisah apa-apa yang jismun yang manusia dengan jismun yang bukan manusia. Al-hasas tadi. Al-hasas. Kan al-hasas memasukkan hewan juga. Lah iya, dia tidak bisa membedakan mana jismun yang manusia dengan jismun yang bukan manusia, maka hewan juga masuk. Tapi tetap baik dikatakan fasal. Fasal ba'id, tapi tidak bisa disebut haddun, nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Haddun itu harus haddun qarib. Harus apa? Haddun qarib. Nggak boleh had ba'id, nggak bisa. Had ba'id apa? Kok haddun qarib? Haddun itu harus jinsun qarib atau enggak faslun qarib. Faslun ba'id nggak boleh, nggak bisa jadi had. Oke, saya rasa jelas. Lanjut. Keterangan saya belum selesai. Wa fasli al-qaribain kal hayawan an-natiq binisbah ilal insan. Jelas ya, hayawan itu faslun qaribnya insan, an-natiq itu apa? Al-hayawan itu jinsun qaribnya insan, an-natiq itu faslun qarib dari li'annaka idza qulta, karena kalau kamu bertanya mal insan, apa itu insan, fayuqal al-hayawan an-natiq. Jelas, lanjut. Wakal jinsil al-qarib hadduhu wakal jinsil qarib hadduhu, yakni haddul jins. Terus kaqaulika fi haddil insan wal jismun nami al-hassas al-mutaharrik bil iradati an-naqib. Nah, ini yang saya jelaskan di sini, bahwa bisa juga loh kita itu mendefinisikan manusia dengan definisi jinsunnya manusia. Jinsunnya manusia apa? Hayawan. Definisi hayawan apa? Al-jismun nami al-hassas al-mutaharrik bil iradah, terus disertai fasal an-natiq. Bisa juga saya tambah mendefinisikan natiknya sekalian. Lanjut. Wa huwa ay alladhi yatarakkabu mimma dzukir al-hadd tam amma kaunu haddan fali anna al-hadda lughatan al-man'u wa huwa mani'un min dukhulil ghairi fihi. Nah, di sini tentu saja kenapa disebut haddut tam? Wa huwa alladhi yatarakkabu mimma dzukir, definisi yang tersusun dari apa-apa yang telah berlalu, yaitu apa? Min jinsi syai' wa fasli al-qaribain, jinsun qarib plus fasal qarib. Kok definisi tersusun dari dua itu, maka dia disebut al-haddut tam. Kenapa disebut had? Imma kaunu haddan, disebut had karena fali annal had lughatan al-man'u. Karena had secara bahasa apa? Al-man'u. Apa itu man'u? Wa huwa mani'un min dukhulil ghairi fihi, yang mencegah, yang berfungsi mencegah masuknya hal-hal lain yang tidak esensial dari dia. Lanjut. Wa ma kaunu tam. Kenapa disebut taman? Haddut tam. Kenapa tam? Fali dzikri jami'id dzatiyati fihi. Wa Ya, jadi ya karena menyebut dzati semua. Tam sempurna, menyebut dzati semua, maka disebut haddun tamun. Lanjut. Wa kharaja bi dzikri mahiyati syai' ar-rasm fa inna yadullu ala atharihi kama sayati. Wa kalam yadullu ala takhsisil hadd bi dhawatil mahiyatil murakkabat fa takhruju al-basa'id fa innaha innama tu'arrafu bir-rusum la bil hudud. Jadi di sini disebut tam. Kenapa? Karena menyebutkan semua dzakiyat. Terus wa kharaja bi dzikri mahiyati syai' ar-rasmu. Yang tidak masuk dengan penyebutan mahiyah itu rasm. Kalau had menyebutkan mahiyah, tapi kalau bukan had maka menjadi rasm. Fa innahu innama yadullu ala atharihi kama sayati. Yang namanya rasm itu maknanya fil lughah athar, efek dari sesuatu. Dhahik itu efek dari natik. Dia bukan dzati, tapi arodi. Karena orang itu, manusia itu bisa dhahik sebab dia bisa natik. Jadi dhahik itu hanya efek. Wa kalamu yadullu ala takhsisil had bi dzawatil mahiyat al-murakkabat. Nah, di sini definisi beliau ini menunjukkan bahwa yang namanya had itu hanya bisa digunakan untuk mendefinisikan hal-hal yang dzawatul mahiyah al-murakkabah, memiliki mahiyah esensi-esensi yang murakkab tersusun. Fatakhrujul basaid, sudah saya terangkan tadi di situ. Nah, maka hal-hal yang basit, yang simple tidak bisa masuk ke dalam had. Hanya bisa ditakrifi menggunakan rasm. Fa innaha innama tu'arrafu birrusum la bil hudud. Yang namanya basaid itu hanya bisa didefinisikan dengan rasm, tapi tidak bisa didefinisikan dengan had. Lanjut. Wa ya'tabaru fil had. Wa ya'tabaru fil had tam taqdimul jinsi 'ala al-fasl. Karena al-fasla mufassirun lahu. Ya, terus. Wa mufassiru syai'a mufassiru syai'i ya. Wa mufassiru syai'i mutakhirun anhu. Qila la yumkinu. Nah, ini sampai di sini dulu. Coba, beliau mengatakan bahwa
ta'rif bil hatam itu harus jinsun dulu baru fasal. Karena dimulai dari yang umum dulu baru yang khusus. Jinsun itu lebih umum daripada fasal, maka harus jinsun dulu baru fasal. Ini menurut beliau. Tapi khilaf tentu saja Imam Jurjani, Syarif Jurjani, beliau mengatakan nggak harus diurutkan. Boleh fasalnya dulu baru kemudian apa? Jinsun. Mahwal insan an-natik al-hayawan. Atau natik hayawan. Insan huwa natik hayawan. Itu boleh. Lanjut. Ila la yumkinu ta'riful had li'alla yalzam At-tasalsul. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Bisa nggak sih mendefinisikan definisi? Ta'riful had itu bisa nggak? Ta'rif itu bisa nggak? Kila, ada yang mengatakan la yumkin ta'riful had li'alla yalzam at-tasalsul. Supaya nggak tasalsul, nggak boleh didefinisikan had. Saya apa sini? Ojo gantian moco. La yumkinu ta'riful had li'alla yalzam at-tasalsul. Nggak mungkin itu definisi didefinisikan, karena nanti kalau definisikan akan ada definisi terus tasalsul. Lanjut. Nah, aywa. Nah, jadi beliau mengatakan ya wa ujiba biman iluzumi. Enggak harus siapa bilang tasalsul, enggak harus. Kenapa? Li'anna haddal had nafsul had. Definisi adalah definisi sendiri. Kama anna wujudal wujud nafsul wujud. Seperti yang saya terangkan tadi. Wujudnya wujud itu ya wujud itu sendiri. Bimana anna haddal had, bimana annahu haddun mungdarijun fil had wa in imtaza anhu bi idhafati ilaih. Nah, jadi intinya hadnya had itu maknanya apa? Dia definisi yang masuk di dalam definisi. Artinya ya itu definisi itu sendiri. Wa in imtaza anhu bi idhafati ilaih, meskipun perbedaannya dia definisi itu diidhofahkan, dimudhofkan kepada definisi tersebut. Ini yang kata-kata terakhir ini fihi nadhar. Ada dikritik banyak ulama. Wa in imtaza anhu bi idhafatihi ilaihi. Kenapa dikritik? Karena sesuatu yang tadhayuf itu nggak bisa disamakan. Seorang bapak Ibnu Zaidin, anaknya Zaid, Ibnu Zaidin. Kalau beliau mengatakan idhofatu syai' ilaihi itu adalah dirinya sendiri, mengidhofakan sesuatu kepada yang lain adalah dirinya sendiri, maka kita tanya, kalau saya mengatakan Ibnu Zaidin, anaknya Zaid, kan itu mudhof ilaih itu Ibnu Zaidin. Apakah Ibnu Zaid itu juga Zaid? Ya enggak dong, Ibnu Zaid itu bukan Zaid, Ibnu Zaid itu anaknya Zaid, dia orang lain selain Zaid. Jadi nggak bisa disamakan sebetulnya. Nah, jadi fihi nadhar. Lalu yang betul gimana? Agak lupa saya. Wes lanjut aja. Kenapa? Tetap butuh, tapi alasannya yang dikritik itu bukan kesimpulannya, bukan natijahnya, tapi alasannya. Beliau ngasih alasan at-ta'rif la yajuzu ila ta'rif, itu alasannya karena inilah itu yang dikritik. Tapi bahwa ta'rif itu bisa ditakrifi lagi itu memang benar, tapi alasannya bukan seperti itu. Saya agak lupa alasannya apa. Semalam saya baca cuman sekarang lupa. Oke. Kita lanjut dulu aja karena untuk sementara ini kita percaya atau kita sepakat sama apa yang ditulis sama Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, karena kita sedang ngaji kitabnya. Su'ul Adab kalau sampai kita nggak sepakat. Nanti kalau kita ngaji Al-Athor lah itu baru kita sepakat sama Imam Athor. Lanjut. Ya, wal haddun nakis adalah yang tersusun dari jinsul ba'id plus fasalnya fasal qarib. Contohnya apa? Ingat, fasalnya harus qarib. Jinsunnya ba'id nggak ada soal, yang penting fasalnya harus qarib. Kal jismi, karena inti dari had itu fasal. Kal jismin natik, contohnya jismun natik. Al insan, apa itu insan? Binisbah ilal insan, jismun natik. Amma kaunu hadan. Kenapa kok jismun natik ini juga disebut had? Falima marro. Kenapa? Apa maksudnya falima marro? Ya, maksudnya adalah yang namanya had itu mencegah masuknya sesuatu. Ada fasalnya, maka disebut had. Selama ada fasalnya, itu artinya ada yang mencegah masuknya hal-hal lain yang tidak esensial ke dalamnya. Kenapa disebut nakis? Wa amma kaunu naqisan fali adami dzikri jami' dzat, karena tidak semua dzati disebutkan di dalamnya, maka disebut nakis. Lanjut. Wa rasul tam wa huwa alladhi yatarakabu min jinsi syai' al-qarib wa wasihi al-lazimah kal hayawanid dhahik fi ta'rif al-insan.
Amma kaunu rasman fa li'anna rasmad dari atharuha. Oh, dah. Oh, lanjut dikit. Walamma kana ta'rifu bil khassatil lazimah allati hiya min athari syai'i kana ta'rifan bil athar. Lanjut lagi. Wa imma kaunu taman fa li musyabahatihi al hadd tam min haitsu innahu wudi'a fihi al jinsul qarib wa quyida bi amrin yahtassu bi syai'. Aywa. Di sini beliau mengatakan bahwa rasm tam adalah alladzi yatarakkabu min nafsi syai'. Min jinsil qarib. Min jinsi syai' al qarib. Yani rasm tam adalah definisi yang tersusun dari jinsun qarib wa khawasihi al-lazimah dan khosoh-khosohnya yang lazim. Berarti nggak boleh khosoh yang kemarin khosoh ada dua, ada yang lazim dan ada yang mufarik. Ada yang mufarik. Yang mufarik itu contohnya apa? Ad-dhahik bil fi'l. Kalau bil quwah dengan potensi itu lazim. Nah, harus dengan yang khawas. Contohnya apa? Al-hayawan ad-dhahik. Hayawan yang ad-dhahik fi ta'rifil insan. Oke, kenapa dia disebut rasm? Disebut rasm karena fali'anna rasmuddar atharuha. Karena kalau kita mengatakan rasmuddar, apa itu rasmuddar? Maknanya rasmuddar, atharuddar. Athar dari rumah, efek dari rumah. Rasmun itu apa rasmun? Ciri-ciri rumah itu apa? Ciri-ciri rumah. Rasm, ciri-cirinya rumah itu apa? Ciri-ciri atau hal yang spesifik dari rumah itu apa? Oh, tembok, oh ini, oh itu. Yang namanya tembok, pintu, itu adalah apa? Atharnya rumah. Kemudian apa? Walamma kana ta'rif bil khassah al-lazimah allati hiya min athari syai'. Karena yang namanya mendefinisikan sesuatu menggunakan khassah itu adalah khassah al-lazimah itu adalah atharnya sesuatu, maka kana ta'rifan bil athar disebut ta'rif bil athar. Jadi nama lain dari ta'rif bil rasm adalah ta'rif bil athar. Kalau saya tanya kepada kamu, ma huwal insan? Terus kamu jawab, al-insan huwa ad-dhahik. Dhahik itu athar dari insan. Athar dari natik. Dia dhahik. Kalau kamu menyebutkan definisi manusia dengan ad-dhahik, maka kamu mendefinisikan manusia dengan atharnya. Atharnya adalah apa? Dhahik. Bisa dipahami ya? Saya rasa gampang lah. Wa ma kaunu taman fali musyabahati al-had atam min haitsu inna udhiya fil jins al-qarib. Lah kenapa kok disebut tam juga? Kenapa disebut apa? Tam juga? Ya karena mirip dengan haddut tam. Dari sisi apa? Dari sisi ada jinsun qaribnya. Min haitsu inna udhiya fi jinsun qarib wa quyida bi amrin yahtassu bi syai'. Setelah ada jinsun qaribnya, apa jinsun qaribnya? Hayawan. Terus diikat jinsun qaribnya tadi diikat dengan hal-hal yang spesifik dengan sesuatu itu, yakni misalnya al-hayawan ad-dhahik. Ad-dhahik itu sebagai qayyid, pengikat dari hayawan. Tapi kenapa nggak masuk nakis? Ya kan nggak ada fasalnya. Kan saya tadi bilang berkali-kali. Yang namanya had itu harus fasal. Mau dia fasal sendiri, pokoknya harus fasal qarib. Berarti had nakis itu cuma yang fasal doang? Iya, yang ada fasalnya. Doang. Entah yang ada fasalnya doang atau fasal dicampur dengan selain jinsun qarib. Pokoknya ada fasalnya, harus ada fasal qaribnya. Mau dia dikombinasikan sama arad am, mau dikombinasikan sama khosoh, terserah, yang penting ada fasal qaribnya. Dia masuk apa? Haddun meskipun dia nakis. Oke, lanjut. Warasmun naqis wa huwa alladhi yatarakkabu min aradiyatin takhtassu jumlatuha. Aywa. Wa illam yahtassu kullu minha bi haqiqatin wahidah. Ka qawlina fi ta'rif al-insan innahu mashin ala qadamayhi. Aridul adfar, badil bashar, mustaqimul qamah. Ya. Dhahakun bitam. Coba perhatikan di sini. Beliau mengatakan Rasmun nakis itu apa rasmun nakis? Rasmun nakis adalah alladzi yatarakkabu min aradiyat takhtassu jumlatuha. Rasmun nakis itu bisa juga kamu menyusun definisi dengan aradi, semua aradi. Tapi nanti kumpulan aradi itu takhtassu jumlatuha bihaqiqatin wahidah. Kumpulan aradi itu akan membuat hal menjadi spesifik. Contoh misalnya, kamu mendefinisikan manusia. Siapa itu manusia? Kaqaulina fi ta'rifil insan. Kita mendefinisikan manusia. Siapa itu manusia? Annahu mashin ala qadamai, yang berjalan dengan dua kaki. Pertanyaan saya, yang berjalan dengan dua kaki apa cuma manusia? Enggak, tapi ayam juga, bebek juga. Terus siapa lagi? Bonobo, simpanse, semua masuk. Monyet, semua masuk. Jalan dengan dua kaki. Oke, ditambah aradi lagi. Aridul adfar, yang kukunya datar. Lebar datar, aridul adfar, kukunya lebar dan datar. Maksudnya apa? Ayam itu kukunya datar nggak? Nggak dong, kukunya ayam kan lancip-lancip kan? Apa?
tajam, dan itu bentuknya itu enggak bukan datar kayak manusia gitu loh. Apa ya? Melengkung. Nah, runcing melengkung gitulah pokoknya. Dia tidak aridul atfar. Oke. Emang yang jalan dengan 2 kaki dan aridul atfar cuman manusia? Enggak, tapi yang jelas ayam sudah keluar. Ayam, bebek tereliminasi sudah. Terus burung elang itu kan jalan dengan 2 kaki juga, tereliminasi juga. Nah, yang masuk apa? Simpanse, bonobo, itu kukunya mirip kayak manusia kukunya. Kalau gorila enggak gorila. Terus habis itu badil basyarah. Nah, yang kulitnya kelihatan, badil basyarah. Artinya apa? Tidak tertutup sama bulu. Berarti hewan-hewan yang kulitnya tertutup sama bulu tereliminasi semua. Yang jalan 2 kaki, kemudian kukunya datar dan tertutup bulu, tereliminasi semua. Berarti simpanse, bonobo dan seterusnya tereliminasi. Siapa, ada nggak? Barangkali ada. Ular. Hah? Enggak, tapi kan dia nggak ada kaki. Ya, kalau cuman ya, kalau badil basar tok ya. Kalau cuman badil basar ya, ular, cacing. Nah, apa coba? Ada nggak yang hewan yang nggak tertutup bulu? Hah? Penguin. Jalan 2 kaki, kukunya selaput ya. Ya barangkali ada ya, katakanlah ada misalnya. Siapa apa namanya? Kayak misalnya ini nih, apa namanya? Oh bukan. Ya. Nah itulah ya pokoknya. Oh barangkali kalau misalnya ada kucing yang tidak berbulu, bonobo yang nggak berbulu. Kenapa? Kelainan. Mustaqimul qomah, yang jalannya tegak. Nah, simpanse bonobo itu udah bungkuk, dia masih bungkuk. Makanya itu yang kalau kamu lihat ini ya, ilmuwan biologi itu kalau membedakan manusia-manusia kayak Homo neanderthal, Homo sapiens, Homo dan yang lain itu apakah jalannya tegak apa enggak? Nah, kalau jalannya tegak berarti dia ciri-ciri dia Homo neanderthal dan Homo itu jalannya tegak apa enggak? Dilihat tengkoraknya. Kalau mustaqil qomah berarti orang tua tentang gimana? Hah? Loh enggak, cuman kan makanya ini kan saya bilang ini arodiyat. Ini apa? Ini arodiyat. Memang parah emang ini parah Zidan ini. Saya heran. Emang semua orang tua itu sudah tidak manusia lagi dan istighfar dan nah terus ditambah dhahakun bitab'i. Iya, keluar dari definisi manusia nanti. Dhahakun bitab'i, bisa tertawa bitab'i yakni bil quwwah. Oke, amma kaunuhu rosman falima marro, disebut rosem kenapa? Falima marro, karena semua tadi kumpulan ini hanya athar saja, efek, dampak. Masin, kenapa masin? Ala qadamai aridul atfar dan sebagainya, ini bukan hal yang esensi dari manusia. Wa amma kaunuhu naqison, lanjut. Wa amma naqison fa ada di jami' ajza'ir rasmi. Nah, ini ya coba. Disebut naqis kenapa? Karena tidak menyebutkan bagian-bagian dari rosem tam, yaitu apa? Khosoh. Lanjut. Ada yang diperselisihkan. 1. Minha ta'riful bil aradi al-'am ma'al fasli. Mashin natiq nisbati lil insan. Ya, lanjut. Awal fasli wahdahu ma'al khosati. Natiq awal natiq ad-dhahik nisbati lil insan. Wal aktsaruna 'ala anna kulla minha haddun nafis. Ya, nah ini yang saya terangkan tadi ya, bahwa yang namanya ada yang diperselisihkan. Yang pertama apa? Art'an plus fasal. Art'an plus fasal. Terus khosoh plus fasal atau fasal saja, itu semua masuk apa? Haddun naqis. Fasal saja contohnya al-insan an-natiq. Kalau art'an plus fasal, al-insan al-mashi an-natiq. Khosoh al-dhahik an-natiq. Itu semuanya masuk, asal ada fasalnya. Sekali lagi itu masuk haddun. Tapi haddunnya haddun naqis. Lanjut. Ya kebanyakan wal aktsarun ala annaha, kebanyakan ulama menganggap itu sebagai apa? Haddun naqis. Wal aktsarun ala annaha haddun naqis. Kebanyakan ulama menganggap, menjelaskan bahwa yang namanya itu semua itu adalah haddun naqis, had naqis. Berarti aktsarun di sini bisa jadi ini ya, yang mutakhirin. Mutakhirin, aktsarun di sini mutakhirin. Syekh Zakaria Al-Ansari itu termasuk mutakhirin. Karena kalau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menyebut mutaqaddimin, maksudnya siapa? Maksudnya yang saya jelaskan berkali-kali, maksudnya itu adalah era-era Sokrates, Aristoteles, Plato itu. Itu mutaqaddimin. Mutaqaddiminnya dalam mantik itu. Jadi jangan kamu kira mutaqaddiminnya adalah misalnya Imam Bukhari, sahabat, salafus soleh, bukan salafus soleh.
Ini klasiknya itu emang era-era itu Yunani kuno sebelum Masehi. Lanjut. At-ta'riful 'aradil 'am ma'al khassah kal-mashi ad-dhahik binisbati lil-insan. Aw bil khassati wahdaha. Musawiyah lil maqsud. Wal aktsarun 'ala anna kulla minha rasmun kana. Ya, jadi ini rosm nakis ya. Rosm nakis tambahannya apa di sini? Ard am plus khosoh. Contohnya al-mashi ad-dhahik. Al-insan adalah al-mashi ad-dhahik. Ard am plus khosoh. Binisbah. Au bil khosoh wahda atau khosoh saja. Al-insan huwa ad-dhahik. Al-musawiyah lirrusum. Yani apa namanya? Khosohnya itu khosoh yang setara setara dengan rosm. Lil marsum, marsum kok rosm. Lil marsum dengan hal yang dirosmkan, dicirikan. Kemudian ya, wal aktsaruna ala anna kullu minha rasmun. Semua itu tadi adalah rasmun naqis menurut kebanyakan ulama. Lanjut. Nah, ini. Iya, lanjut. Karena ta'rifa bil rasmi mumtani. Ya. Karena al-kharija minna ma yu'arrifu asy-syai'a idza 'urifa ikhtisasuhu bihi. Wa fihi dawrun li tawaqqufi ma'rifati kullin minhuma hina idin ala ma'rifatil akhar. Ya. Wa ujiba bil mani' al-hasri al-madhkuri li jawazi ay yakuna baina asy-syai'i walazimihi mulazamatun bayyinatun bihaythu yantaqilu adh-dhihnu minhu ilaihi litahaqquqi. Oh ya, berarti iya di nasnya ini juga. Nah, nasku litahqiq. Oh, litahqiq. Ya, terus litahaqquqi ikhtisasihi bihi fil waqi. Wa illam yu'arraf. Ya. Nah, ini coba ini ya. Ini kan sebetulnya tadqiq saja beliau. Melakukan sesuatu yang disebut tadqiqul ibarah begitulah, atau tadqiqu atau tatmimul faidah, itmamul faidah. Jadi beliau menyebutkan alasan ulama yang tidak sepakat bahwa ta'rif bir rasm itu nggak boleh. Kenapa? Karena terjadi daur. Coba perhatikan, ini agak-agak sulit memahaminya. Bukan agak sulit, sebenarnya gampang aja kalau kamu ngerti apa namanya konsep daur. Daur itu apa daur? Daur itu kan bergantungnya sesuatu pada sesuatu yang lain, padahal dia sendiri yang digantungi itu bergantung pada hal tersebut. A bergantung pada B, B bergantung pada A. Ini daur. Saya mengatakan kepada Rizky, saya akan ngasih kamu duit kalau kamu ngasih saya duit dulu 100.000, saya akan ngasih kamu. Rizky bilang kepada saya enggak akan ngasih kamu sebelum kamu ngasih saya dulu. Ini kan berarti saya memberi kepada Rizky, atau itu agak sulit. Rizky, saya akan keluar dari tempat ini kalau kamu keluar dulu. Rizky bilang, enggak, saya akan keluar dari tempat ini kalau saya keluar dulu. Kira-kira yang keluar siapa? Nggak ada. Karena masing-masing saling menggantungkan keluarnya dengan keluarnya yang lain. Dan itu harus lebih dulu. Sama-sama menggantungkan keluar dengan lebih dulu keluarnya yang lain. Akhirnya nggak ada yang keluar. Itu daur itu namanya. Sama ini juga. Misalnya, kenapa nggak boleh kita itu tidak bisa mendefinisikan sesuatu dengan arodiyat? Coba bayangkan. Arodiyat itu apa arodiyat? Aksiden. Kita tahu aksiden kalau tahu hal yang esensial dulu. Aksidental kita ketahui dengan kita mengetahui esensial dulu. Nah terus kita mendefinisikan manusia, ya, kita mendefinisikan manusia dengan hal-hal yang aksidental, padahal kita nggak tahu esensialnya apa. Untuk mengetahui yang aksidental kita perlu esensial. Terus yang esensialnya dari manusia itu kita definisikan dengan yang aksidental, maka terjadi daur. Kita mau mendefinisikan esensi manusia dengan rosem, dengan yang aksidental, padahal yang aksidental sendiri itu bisa diketahui kalau kita sudah tahu hal yang esensialnya. Paham nggak? Oke. Indonesia Arab meninggal maksudnya esensi Oke, dhati dan arodi. Oke. Sesuatu yang arodi itu bisa kita ketahui dengan yang dhati. Oke. Nah, kita mau mendefinisikan manusia dengan arodi. Saya mau mendefinisikan manusia dengan yang arodi. Padahal yang arodi ini bisa kita tahu setelah kita tahu dhatinya. Jadi kita mau mendefinisikan yang dhati dengan yang arodi, padahal arodi bisa diketahui, hanya bisa diketahui setelah kita mengetahui apa? Dhatinya. Contoh, manusia esensinya apa? Natik. Arodinya apa? Dohik. Dohik ini adalah akibat dari manusia yang bisa berpikir, ya enggak? Maka kita bisa mengetahui dohik, manusia punya dohik bil kuwah kalau kita sudah tahu bahwa manusia itu punya potensi natik. Lah masalahnya, kamu mau mendefinisikan manusia dengan dohik. Ngapain dengan dohik? Kan dohik itu akibat kalau kamu sudah tahu esensinya. Arodi kalau kamu sudah tahu dhatinya bahwa dia punya natik. Lah kamu harusnya kamu itu belum tahu dohiknya kalau kamu nggak tahu kalau manusia itu natik.
Gitu loh. Kok bisa kamu mendefinisikan dengan, nah itu nanti terjadi daur. Daur itu seperti itu. Nah, karena litawaqqufi ma'rifatu kullin minhuma hayna idzin ala ma'rifatil akhar, karena bergantungnya mengetahui sesuatu dari sesuatu yang lain, saling bergantung satu sama lain. Ini jadi buat ngerot apa ibarat ning syarah syamsiah gitu. Bukan? Jadi kayak anu kan apa? Enggak, justru enggak. Ini beliau justru mau bantah ini nanti. Beliau mau bantah wa ujiba, maka beliau mengatakan wa ujiba biman ilhas lil madhkur. Ini beliau menceritakan ada orang yang enggak setuju kalau ta'rif itu birrosem. Jadi ta'rif itu harus bilhat, nggak boleh birrosem. Birrosem alasannya itu tadi, birrosem itu bisa menyebabkan daur, sampai beliau dibantah. Padahal yang namanya ta'rif birrosem itu mutaqaddimin mutaakhirin sepakat semua. Lah ini ada orang nggak tahu siapa, filsuf nggak tahu siapa namanya, mengatakan tidak boleh birrosem, harus bilhat. Dijawab sama beliau, apa jawabannya? Ujiba biman ilhasril madhkur dijawazi ayyakuna baina syai' wa lazim mulazamah bayyinah. Karena nggak harus terjadi daur. Kenapa? Karena ya uji babiman il hasril madhkur. Hasrnya di sini apa hasrnya? Bentuk hasrnya adalah ikhtisas, hasrnya adalah li'annal kharij innama yu'arifu syai' idza urifa ikhtisasuhu bihi. Itu hasrnya. Belum, itu enggak terjadi. Kenapa? Li jawazi ayyakuna baina syai' wa lazimihi mulazamah bayyinah. Karena boleh jadi antara sesuatu dengan sesuatu yang lain itu ada mulazamah bayyinah. Contohnya apa? Misalnya gini, haitsu yang takiru adzin minhu ilaihi. Sekiranya mulazamah bayyinah itu bisa menghantarkan otak manusia langsung memahami lazimnya, lazimnya, ya, memahami lazimnya langsung tanpa mengharuskan kita tahu malzumnya atau apa yang sedang kita bayangkan. Nanti akan saya terangkan contohnya. Litahaqquqi khosa'isihi bihi fil waqi' wa in lam yu'raf. Misalnya, saya mengatakan bapak dikatakan bapak ketika punya anak. Anak dikatakan anak kalau dia punya bapak. Itu kan saling mulazamah. Tapi ketika saya mengatakan oh Zidan ini adalah anak, Zidan ini anak, maka otomatis tanpa saya tahu wakiknya, gimana ya? Enggak, ya itu ya tadoyuf. Bang Rio bapak. Bentar. Kita tahu juga dia juga anak dari bapaknya. Ya bisa jadi. Jadi intinya gini. Atau gini aja, gini. Saya bikin contoh lain yang lebih gampang. Misalnya gini. Karena kadang sesuatu itu tanpa kita mengetahui esensinya, kita bisa mengetahui arodinya. Fil waqi' kan beliau mengatakan litahaqquqi khosa'isi bi fil waqi'. Di alam realitas kita bisa tahu. Dampaknya bisa kita ketahui. Contoh, kita nggak tahu bahwa manusia itu punya sifat natik, kita nggak tahu. Tapi ketika saya perlihatkan dia dengan hal-hal yang menakjubkan, dia terkejut. Katakan, dia ini berarti dhahik, bisa terkejut. Definisi terkejut adalah infi'alun nafas, seperti yang saya definisikan kemarin. Jadi dengan saya melihat realitas, tanpa saya melihat apa? Tanpa saya melihat esensinya manusia bahwa dia punya natik, itu bisa nampak apa? Dhahiknya. Nah, saya bisa menerangkan dhahik tanpa perlu mengerti natik. Ada mulazamah di sini, mulazamah bayyinah. Berarti maksudnya dengan kita mengetahui Zidan itu anak, berarti dia pasti punya bapak gitu. Nah, jadi tanpa kita itu bisa juga. Jadi dengan Zidan itu anak ya, kalau yang namanya konsep anak itu ya dia punya, walaupun kita nggak tahu bahwa esensinya Zidan itu punya bapak apa enggak. Siapa yang tahu ya? Siapa yang tahu? Nah, cuman kita bisa paham itu tadi. Kan ada mulazamah bayyinah itu sangat jelas. Kalau orang punya anak, kalau orang disebut anak berarti dia punya bapak dan seterusnya. Jadi malah menguatkan pendapatnya yang syarah syamsiah bahwa enggak harus cukup dengan khosoh. Oh enggak, ini enggak mengatakan khosoh. Ya maksudnya lazim malzumnya, konsep lazim malzumnya. Alasannya Imam Syarif Jurjani itu bukan itu. Alasannya itu kenapa dengan khosoh saja bisa? Alasannya karena ta'rif itu fungsinya satu aja, supaya bisa tasawur. Meskipun dengan cara yang seminimal-minimal mungkin, asal bisa membuat tasawur selesai. Kalau ini kan enggak. Dengan kita mengetahui khosoh pasti dia natik gitu kan, pasti dia faslnya itu kan. Dan kita mengetahui dia dohik, malzumnya dia bukan gini. Meskipun kita nggak tahu esensi, intinya beliau tuh pengen menjawab kalau meskipun kita nggak tahu esensinya, yang jelas kita tahu artnya. Kita nggak tahu dzatinya, tapi kita tahu artnya fil waqi' loh. Li tahaqquqi khosa'isi bi fil waqi'. Karena fil waqi' di alam realitas itu sudah jelas. Jelas seperti itu.
meskipun kita nggak tahu esensinya. Paling gampang lagi gini, contoh gini. Kalau saya tanya sama kamu, apa definisi es? Apa definisi es? Kamu nggak tahu esensi es itu apa? Tahu nggak esensi es? Nggak tahu. Terus kamu jawab, wes saya sebutkan yang dingin. Yang dingin, Albert. Saya tanya, apakah dingin itu khusus pada es? Apakah dingin itu hanya milik es? Enggak. Dingin itu apa namanya? Sikap dia. Sikap dia terhadapku juga dingin. Itu kan di TikTok. Berapa bulan belum lihat ini? Jadi ringkasnya apa? Es udara. Udara itu bukan es, tapi dia dingin juga, bisa dingin juga. Nah itu juga bisa disebut dingin, tapi bukan es. Makanya, tapi kita meskipun kita nggak tahu apa, meskipun nggak tahu esensinya es, tapi kita bisa tahu efek dari es, arodi es. Kenapa ya? Karena es itu dingin kok. Bahkan itu lazim malzumnya itu apa? Sifatnya bayinah, mulazamah bayinah. Kalau disebutkan es, mesti di otak kita langsung tergambar dingin. Itu kalau dalam dalalah iltizam apa? Dalalatul iltizam. Enggak. Luzumnya apa luzumnya? Luzum bimaknal akhos. Luzum bimaknal akhos. Kan ada luzum bimaknal am, ada luzum bimaknal akhos. Luzum bimaknal am itu kalau disebutkan sesuatu itu enggak langsung tergambar. Tapi kalau akhos disebutkan sesuatu langsung tergambar. Api langsung tergambar panas. Meskipun dari kata-kata api enggak ada kata-kata panas. Es langsung tergambar dingin. Meskipun dari kata-kata es tidak ada kata-kata dingin. Oke, supaya nggak lama-lama langsung aja wabima taqarrara, dan dari yang telah berlalu jelas ulima diketahui anna ta'rif la yakunu bi ghairil qaul kal isyarah wal khat. Nah ini yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa dari penjelasan yang telah berlalu bisa kita ketahui yang namanya definisi itu tidak mungkin terjadi illa bil qaul kecuali hanya dengan qaul, dengan lafaz. Yang nggak qaul maka tidak bisa masuk dalam definisi kal isyarati wal khat, seperti definisi menggunakan isyarah wal khat dan tulisan. Wa fihi nadhar, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Tsumma akhadha fi bayanil hujjah wa muqaddimatuha mubtadi'an bi muqaddimatiha faqal. Ini sudah membahas tentang al-qadaya al-qadiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Nggih, ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya. Coba. Allah itu kalau didefinisikan yang definisi yang ada kayak wajibul wujud atau apa itu. Rosem. Ya. Semua rosem. Karena pertama Allah itu nggak punya jins yang ada fasal. Kalau fasal punya banyak fasalnya. Yang membedakan Allah dengan tapi bisa juga had, tapi hadnya had nakis. Kan ada fasalnya. Yang penting ada fasalnya had nakis. Tapi itu nggak ada soal. Karena masalahnya begini. Ini nanti kalau mendefinisikan Allah itu terjadi hal yang mustahil. Apa itu mustahil? Definisi itu harus lebih jelas dari yang didefinisikan. Bisa dipahami? Definisi itu harus lebih jelas dari yang didefinisikan. Misal, saya mengatakan al-hasber. Al-hasber huwa al-asad. Al-asad itu lebih jelas dari al-hasber. Al-insan apa? Al-hayawan an-natik. Harusnya al-hayawan an-natik itu lebih jelas dari insan. Kamu mau mendefinisikan Allah, emang ada sesuatu yang lebih jelas dari Allah? Itu masalahnya di situ. Wallahu alam. Oke, yang lain? Berarti yang apa namanya an-hadud nafis itu kan bisa fasal doang. Ya. Mutakhir itu bukan Ya, bukan takrif karena dia qaul, tidak qaul. Qaul itu harus murakkab, dia tidak murakkab. Ya. Berarti ta'rif yang di kitab semua ini bukan ta'rif. Hah? Ta'rif yang di kitab ini semua bukan ta'rif. Karena bil khat. Iya, bukan takrif karena bil khat. Selesai. Loh, bukan ta'rif tapi kan bukan berarti terus. Gak usah ngaji. Makanya itu fihi nadhar. Oke, yang lain? Wa illam yuraf mas. Hah. Yang istisol timun. Nasibana khaswa izin fil waqi wa illam yuraf. Nah itu tadi, meskipun kita nggak tahu esensinya. Yurafnya Ha. Mulazamah ya. Kalau di sini, kalau dalam ibarat ini baliknya ke mulazamahnya kan. Li jawazi ayyakuna baina syai' wa lazimihi mulazamah. Antara sesuatu dengan lazimnya ada mulazamah bayinah. Meskipun wa in lam yu'raf, meskipun kita nggak tahu mulazamahnya. Yang kita tahu cuma efeknya saja. Kita nggak tahu mulazamahnya. Kayak contohnya es. Kita katakan es terpikir dingin. Terpikirkan oleh kita apa? Dingin. Api panas. Kita nggak tahu apa mulazamahnya ini.
mulazamah api dengan panas, tapi kita tahu bahwa selama saya bertemu dengan api mesti dingin. Selama saya bertemu dengan api mesti panas, bertemu dengan es mesti tapi saya nggak tahu ini mulazamahnya mulazamah apa. Tapi yang jelas ada mulazamah bayin di situ, meskipun nggak tahu jenis mulazamahnya mulazamah apa. Oke, yang lain? Sudah? Ya kita akhiri dengan ini ya, qasidah seperti biasa, agak cepat aja. Semoga dengan qasidah ini dimudahkan seluruh urusan kita. Dan dan juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina sana, supaya mereka diberi kemenangan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.